Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan saya kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah seorang fisabilillah. Hendak mengatakan bahwasanya sekarang adalah surga yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita perbuat di dalam surga pertama Allah Subhanahu wa taala ialah mencari ilmu, melakukan peribadatan, mencari nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbagus perhubungan sesama umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada umat baginda, ya, saya adalah seorang fisabilillah perantaranya Allah yang terhebat setara dengan dia orang. Ya, setara dengan para geng Nabi, para geng fisabilillah dan para geng atau gaib. Ya, siapakah para geng atau gaib perantara Allah terhebatnya? Ya, umat baginda perlu ketahui. Ini adalah surga pertamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah surga pertamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kepada umat baginda perlu tahu, ya. Perantara bukan untuk disakiti. Perantara untuk dibahagiakan oleh umat baginda. Before perantara disakiti oleh umat. Sekarang perantara tak boleh disakiti oleh umat. Sesiapa yang umat menyakiti perantara, maka tercekik mati 21 keturunan. Judul pada perantara fisabilillah Hanafi, judul yang akan saya bawakan adalah membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang menentang kema'rufan Hanafi untuk membahagiakan Allah Subhanahu wa taala akan tercekik mati 21 keturunan, bahkan anak bayinya akan bagi anjing mati. Anak bayi engkau akan bagi anjing untuk dimakan kalau menentang kebahagiaan untuk membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Kau paham umat baginda pukima anjing? Ya, yang selalu menyakiti perantara Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam ke zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke zaman fisabilillah Nabi pukima anjing semuanya. Kita bercerita untuk membahagiakan Allah taala, kalian menyakiti perantara Allah Subhanahu wa taala. Kau dengar? Jadi perantara itu maksudnya adalah seperti perantara atau gaib. Ya, atau gaib contohnya, ya, atau jin, atau syaitan, atau iblis, atau malaikat Jibril, ke-9 malaikatnya. Itu disebut dengan perantara gaib. Ada juga perantara manusia. Manusia ini perantara pemutus permasalahan, ya, pemutus permasalahan untuk membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya atau Nabi Adam sampailah ke atau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke atau fisabilillah, sampailah ke saya. Saya yang terakhir ini, ya. Saya yang terakhir. Jadi kepada umat baginda, siapa yang menentang untuk membahagiakan Allah Subhanahu wa taala akan tercekik mati 21 keturunan. Jadi jangan nak menentang kema'rufan seorang perantara Allah. Ya. Yang berlalu sudahlah. Yang kedepannya apa yang dicakap oleh perantara kena dengar, kena ikut. Cakap untuk demi membahagiakan Allah Subhanahu wa taala, bukan demi untuk membahagiakan umat bakima anjing. Faham? Umat selalu mempukima anjing. Itulah yang terjadi. Lepas ni saya nak ucapkan lagi. Ini adalah surga yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada setiap individu masyarakat dunia internasional, ya, coba kendalikan dirinya untuk berilmu,
untuk meningkatkan peribadatan kepada Allah, mencari nilai-nilai terbaiknya di setiap soalan kemakrufan untuk mendapatkan surga yang selanjutnya ataupun surga kedua. Ya. Jadi sekarang kita berada di surga pertama, lengkapi kepribadian kita dengan berilmu, bermateri, ya, bersosial, berkerapian, berkebersihan, ya, setiap soalan kemakrufan dan meninggalkan soalan-soalan kemungkaran. Ya, itulah yang dah diperbuat di surga pertama ini. Ya, jadi kalau anda lewatkan berilmu, nanti awak berkehidupan di surga yang selanjutnya akan bersusah payah. Ya, jadi pertingkatkan ilmu, pertingkatkan nilai kesoalan kemakrufan untuk menjadikan kesurgaan yang kedua. Jadi apapun ceritanya, untuk soal surga selanjutnya kita buatlah nilai-nilai terbaik di soal ke surga pertama ini. Jadi seperti itulah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu seperti itulah yang saya lakukan permeetingan dengan para grandfather gaib, perantara terhebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak mengatakan bahawasanya, ya, mata uang ringgit akan saya naikkan menjadi 1 dinar Kuwait yang menjadi 8.000 ringgit, ya. Seperti itulah saja, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.